Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membuktikan titik berat segitiga bidang terhadap alasnya. Misalkan saya memiliki segitiga bidang siku-siku seperti ini. Jadi pembuktiannya kita mulai dari segitiga bidang siku-siku. Jadi ini bisa Anda bayangkan, ini adalah bangun yang terbuat dari triplek yang di-cutter ya. Jadi ini buntu, arsiran itu berarti ini bidang ya, kalau diarsir. Beda kalau tidak diarsir berarti kerangka. Kalau ada arsiran berarti ini adalah benda luasan, benda bidang. Nah, misalkan tinggi segitiga siku-siku ini adalah T, sedangkan alasnya itu A ya. Nah, titik beratnya berada di mana? Titik beratnya terhadap alas sejauh berapa? Kita bisa buktikan seperti ini. Caranya kita bikin cuplikan bidang berupa bidang persegi panjang yang sangat kecil, lebarnya sangat kecil sebesar dx. Nah, ini di sini titik atas ini koordinatnya adalah x, y. Dengan demikian jarak cuplikan bidang persegi panjang terhadap pangkal koordinat adalah x. Nah, sekarang untuk bidang persegi panjang ini titik beratnya berada di mana? Tentu saja kalau bidang persegi panjang itu adalah benda yang teratur. Jadi titik beratnya pasti di tengah-tengah sini. Nah, di tengah sini. Nah, misalnya titik beratnya saya tandai dengan huruf Z kecil. Nah, berarti jarak titik berat terhadap alas ini adalah setengah Y. Ya kan? Separuh dari tingginya, karena tingginya itu Y. Jadi tingginya di sini Y, berarti titik beratnya terhadap alas sejauh setengah Y. Nah, kalau kita mencari ordinat titik berat dari benda, itu kan pakai rumus sigma AY per sigma A. Atau boleh aja rumus ini ditulis sigma Y kali A per sigma A. A itu adalah luas bidangnya, sedangkan Y itu ordinatnya. Tetapi kita tahu bahwa segitiga siku-siku bidang ini adalah benda yang kontinu. Nah, karena benda yang kontinu, maka nanti Y0-nya kita tulis dalam bentuk integral. Nah, untuk persegi panjang bidang ini, jarak titik berat ke alasnya, ke sumbu X, ordinat titik beratnya itu kan setengah Y ya. Jadi kalau begitu Y-nya ini kita ganti dengan setengah Y. Nah, terus kemudian area luas dari persegi panjang cuplikan ini adalah Y dikalikan dx. Jadi Y dikalikan dengan dx dibagi dengan sigma A, berarti sigma seluruh luas dari segitiga ini. Berarti integral dari dA begitu ya. Jadi dA itu adalah luas dari persegi panjang cuplikan itu. Kita hitung dulu integral yang atas, pembilangnya integral setengah dari Y kuadrat dx. Nah, ini berapa? Kita hitung. Berarti kalau begitu, perhatikan Y ini harus dikaitkan dengan X-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa Y dibagi X, perbandingannya Y dibanding X, itu sama aja dengan T dibanding A ya. Sama aja dengan T dibanding A. Jadi karena segitiga yang ini sebangun dengan segitiga yang besar kan. Jadi segitiga yang kecil ini sebangun dengan segitiga yang besar. Jadi kalau begitu Y itu sama dengan T per A dikalikan X. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masukkan sini integralnya setengah Y kuadrat. Ini berarti dikuadratkan T kuadrat per A kuadrat X kuadrat dx. Batas integrasinya 0 sampai A. Jadi ini sama dengan, karena T dengan A itu adalah bilangan, jadi ini dikeluarkan semua, setengah T kuadrat A kuadrat, integralnya tinggal 0 sampai A dari X kuadrat dx. Nah, sekarang berarti setengah T kuadrat per A kuadrat, ini diintegral X pangkat 3 per 3, batasnya 0 sampai A. Akhirnya kita dapatkan setengah T kuadrat per A kuadrat. Ini berarti A-nya masuk dulu, A pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3 per 3. Nah, seperti itu. Ini kita hitung dulu, berarti ini setengah ya. Setengah
T kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan A pangkat 3 per 3. Berarti ini hasilnya adalah 1/6 ya. 1/6 T kuadrat dikalikan dengan A. Nah, ini kita sudah dapatkan integral dari setengah Y kuadrat dx. Nah, oke, ini hasilnya saya taruh atas ya. Sekarang integral setengah Y kuadrat dx sudah kita hasilkan 1/6 T kuadrat dikalikan A. Nah, kita sekarang mengintegral seluruh luasan cuplikan persegi panjang dari 0 sampai A. Ini tidak lain adalah luas segitiga siku-siku ini. Jadi kalau gitu, integral dari dA itu sama aja dengan luas segitiga siku-siku itu. Tentu saja dengan mengambil batas integrasi 0 sampai A ya. Jadi luas segitiga siku-siku adalah setengah AT. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus Y0-nya itu. Y0-nya kan ini ya. Jadi integral setengah Y kuadrat dx kita dapatkan tadi 1/6 T kuadrat dikalikan A. Sedangkan integral dA itu adalah setengah A dikalikan T. A-nya saya coret ya. Jadi 0-nya berarti ini 1/6 dibagi dengan setengah. Berarti kan 1/3 ya. T kuadrat bagi T, T. Jadi kalau begitu, jaraknya terhadap alas, titik beratnya adalah 1/3 T. Jadi jarak titik berat dari segitiga ini terhadap alas adalah 1/3 T. Ini kan segitiga siku-siku. Jarak titik berat ke alasnya adalah 1/3 tingginya. Bagaimana kalau misalkan kita berhadapan dengan segitiga sembarang? Apakah tetap 1/3 dari tingginya? Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik bahwa segitiga sembarang itu terbentuk dari dua segitiga siku-siku bidang. Pasti begitu. Nah, sekarang perhatikan saya punya segitiga sembarang ini. Segitiga sembarang ini sisinya tidak sama ya. Lihat, sisinya ini tidak sama. Ini saya sebut sebagai segitiga sembarang. Kita tahu segitiga sembarang itu selalu terbentuk dari dua segitiga bidang siku-siku. Lihatlah ini, terbentuk dari segitiga yang pertama, ini kan segitiga siku-siku. Segitiga yang kedua juga segitiga siku-siku. Jadi titik beratnya nanti Z1 terhadap alas segitiga siku-siku 1/3 dari tingginya. Nanti Y2 ini juga 1/3 dari tingginya. Jadi untuk segitiga yang kedua ini, jarak titik berat ke alas juga 1/3 dari tingginya. Alas dari segitiga yang pertama itu adalah A, sedangkan yang segitiga yang kedua adalah B. Nah, tingginya ini saya misalkan adalah T. Perhatikan untuk benda satu, segitiga yang kiri itu, jarak titik beratnya ke alas Y1 itu adalah 1/3 tingginya, ya kan? Nah, sedangkan benda 2, nah, jarak titik beratnya ke alas, karena ini juga segitiga bidang siku-siku, berarti adalah 1/3 tingginya. Nah, kalau kita ingin tahu berapa jarak titik berat segitiga sembarang ini terhadap alas, ya pakai rumus Y0 sigma AY per sigma A. Nah, ini artinya adalah A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 dibagi dengan A1 plus A2. Nah, sekarang A1 tidak saya hitung, nggak perlu dihitung itu ya. Y1-nya adalah 1/3 tinggi, A2 tidak perlu saya hitung, Y2 1/3 tinggi, nah terus kemudian ini A1 plus A2. Jadi sekarang 1/3 T-nya itu saya tarik keluar. Jadi yang atas A1 plus A2, sedangkan penyebutnya yang bawah A1 plus A2. Akhirnya ini kan bisa dicoret ya. Jadi akhirnya dapatnya 1/3 T juga. Jadi ini membuktikan bahwa untuk segitiga sembarang, jarak titik berat segitiga ke alas itu adalah 1/3 tingginya. Jadi ini Z0-nya jaraknya ke sini, Y0, maka Y0 adalah jarak titik berat segitiga sembarang terhadap alas sebesar 1/3 tingginya. It's very easy problem.